Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM 2013030144. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum fasakh, li'an, zihar, dan illa. Yang pertama, pengertian fasakh. Pengertian secara bahasa, kata fasakh adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu fasakho yafsahu faskhan, yang berarti batal atau rusak. Jadi makna fasakh berarti putus, rusak atau batal. Kemudian pengertian fasakh secara istilah menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Hussein Az-Zihabi, pengertian fasakh ialah yang sebagaimana artinya, fasakh adalah akad batalnya atau nikah secara spontan. Nah, yang kedua yaitu menurut Said Sabiq, yang artinya fasakh merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Yang ketiga, menurut Dr. Ahmad Al-Hundur, yaitu yang artinya fasakh merupakan batalnya sebuah perjanjian perkawinan dan batalnya suatu perbuatan yang dikuatkan terhadapnya. Nah, yang selanjutnya pengertian dari li'an. Li'an menurut bahasa artinya laknat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami istri berbuat dusta. Sedangkan menurut istilah, li'an adalah suami menuduh istrinya berzina. Ia bersumpah menerima laknat apabila ia berbohong. Yang kedua, istilah li'an dapat diambil dari kata la'an, atau berarti laknat dan kutukan. Karena suami pada sumpah yang kelima mengucapkan laknat, Allah timpakan kepadanya jika ia termasuk pendusta. Kata ini juga disebut li'an, li'tian, dan mula'anah. Yang selanjutnya yaitu pengertian zihar dan illa. Zihar berasal dari kata azhar ataupun azhar min kulli syai', sedangkan illa berasal dari kata iliyah dan isimnya adalah aliyah. Untuk lebih jelasnya bagaimana kajian illa dan zihar ini, maka akan dibahas lebih lanjut. Zihar menurut bahasa adalah punggung dari segala sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah menyerupakan istri atau anggota tubuhnya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, walaupun untuk waktu tertentu, atau anggota tubuhnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Zikri Al-Majid, yaitu tentang rukun dan syarat fasakh. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Al-Majid, NIM 2013-030138. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibacakan oleh Ahmad Hidayat tadi, yaitunya tentang rukun dan syarat fasakh, li'an, zihar, dan ila. Yang pertama yaitu rukun dan syarat zihar. Rukun dan syarat fasakh. Yang pertama yaitu istri harus selalu tinggal dalam rumah ketika ditinggal suami. Yang kedua, istri tidak melakukan nusyuz atau durhaka kepada suami. Yang ketiga, istri telah bersumpah mengenai dua hal di atas. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat li'an. Suatu perbuatan dapat dihukumi li'an bila mana perbuatan tersebut memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam li'an. Adapun syarat li'an dibagi ulama menjadi dua bentuk. Yang pertama, syarat wajibnya li'an dan syarat sahnya melakukan li'an. Yang ketiga yaitu rukun dan syarat zihar. Rukun dan syarat zihar, jumhur ulama telah merumuskan rukun dan syarat zihar yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis
Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat ila. Syarat dan rukun ila. Yang pertama al-halif, orang yang bersumpah. Syaratnya adalah setiap suami yang sah hukum talaknya yang berakal dan balik. Yang kedua al-mahluf bih, yang dijadikan sumpah, yaitu nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang ketiga yaitu al-mahluf alaih, objek sumpah yaitu jima, seperti perkataan demi Allah saya tidak akan menjimakmu, tidak akan menyentuhmu dan lain-lain. Yang keempat yaitu muddah, tengah waktu, yaitu masa bersumpah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Badriani. Kepada Laila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Badriani dengan NIM 2013313146. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses dan akibat hukumnya. Perkara lian adalah proses penyelesaian dari penceraian atas alasan zina 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Maka proses lian adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina. Setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi, maka dilakukan sumpah lian. Akibat hukum dari perceraian yang disebabkan lian dalam perspektif fikih Islam ialah putusnya perkawinan haram bagi pasangan suami istri, rujuk kembali untuk selama-lamanya. Pihak suami terhindar dari had kaf. Pihak istri berhak menerima mahar anak yang dinasabkan kepada pihak ibu dan keluarga ibu dan anak tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian karena fasakh diantaranya hiperseksual, suami miskin, suami gaib atau kehilangan selama-lamanya, hilang tidak jelas beritanya, dan salah satu pihak telah gila. Di samping itu juga faktor yang menyebabkan perceraian karena fasakh adalah jika salah seorang dari suami atau istri murtad dari Islam, suami kafir masuk Islam, suami istri masih kecil dan istrinya merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami. Zihar yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai akibat hukum sebagai berikut. Suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar kafarat, bahkan menurut jumhur ulama selain madhab Syafi'i termasuk zihar yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai akibat hukum sebagai berikut. Suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar kafarat, bahkan menurut jumhur ulama selain madhab Syafi'i termasuk diharamkan mencium, merayu, dan memandang istrinya dengan nafsu. Sekian, terima kasih.